Saya akan langsung membacakan mengenai apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dari ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu adalah orang yang ketika diinjili mungkin bisa kita katakan tidak menerima Injil tersebut, dan karena itu tidak menjadi orang Kristen. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Seperti tadi saya katakan, dia menjadi dengan sukacita dibaptis menjadi orang Kristen. Tetapi sayangnya ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Imannya tidak berakar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itu adalah orang yang kemudian tidak memiliki iman yang sejati. Bagaimana dengan yang ketiga ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tapi ternyata ada yang seumur hidupnya tidak murtad, dari kemudian dia menjadi orang Kristen sampai matinya dia mati sebagai orang Kristen, tapi ada masalah, dia tidak berbuah. Kira-kira apakah dia memiliki iman yang sejati? Apakah kemudian dia masuk surga? Tentu saja bukan tergantung buahnya, tergantung kepada imannya. Tetapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman yang sejati biasanya terlihat dari buahnya. Sehingga benih yang ketiga itu menimbulkan pertanyaan, masuk surga apa enggak ya kira-kira ya? Sedangkan benih yang keempat mengatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jelas yang terakhir itu yang berbuah menyatakan dia memiliki iman yang sejati, dan karena itu dia pasti masuk ke dalam surga. Bagaimana kembali dengan benih yang ketiga? Kalau saya melihatnya, kita tidak tahu apakah orang tersebut, orang Kristen tersebut masuk surga atau tidak. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, sebatang pohon dikenal dari buahnya. Bagaimana kita mungkin bisa mengetahui sebatang pohon itu pohon yang baik atau pohon yang buruk kalau kita tidak tahu buahnya? Karena itu ada bagian Alkitab yang menyatakan, Yohanes 15. Kita melihat Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, ranting kalau dipotong dari pohonnya mati atau hidup? Mati. Dan ini kemudian digambarkan di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas menyatakan dia tidak selamat. Jadi ada orang-orang Kristen yang tidak berbuah karena apa? Karena memang tidak memiliki iman yang sejati, dan karena itu tidak akan masuk surga. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak berbuah pasti tidak masuk surga, karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Semata-mata anugerah Tuhan dan bukan perbuatan kita. Karena itu di dalam 1 Korintus 3 Paulus mengatakan ternyata ada orang Kristen yang bisa masuk surga tanpa membawa buah. Karena itu saya bacakan dari ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
sehingga bisa seseorang diselamatkan tanpa membawa buah. Hanya saya rasa kalau kita tidak berbuah, kita tidak bisa yakin kita adalah orang yang sudah diselamatkan atau belum. Ya, karena iman yang sejati dilihat dari buahnya. Karena itu kenapa penulis Ibrani menyatakan kita harus bisa datang karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu hal yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus kemudian seharusnya memberikan kita keyakinan iman yang teguh bahwa kita telah diselamatkan. Untuk itu ya kita perlu bersyukur. Tetapi saya hanya mau memberikan peringatan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jangan terlalu pede mungkin ya. Kita perlu melihat buah di dalam kehidupan kita, baru kemudian kita bisa dengan keyakinan datang dengan iman kita. Tetapi iman bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dijalankan, bukan? Kita tahu bahwa iman kita turun dan naik. Karena itu bagaimana supaya kita tetap bisa berpunya iman yang teguh? Karena itulah kita melihat bahwa kita masuk kepada triad yang kedua, yaitu pengharapan. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, iman tanpa pengharapan, tidak mungkin iman kita bisa berdiri dengan teguh. Karena apa? Karena kita harus mengerti bahwa pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan sering sekali tidak dapat terlihat secara kasat mata. Karena itu memang ya, by the way, triad itu kemudian sebenarnya di dalam Ibrani 11, 12 dan 13 dinyatakan. Karena itu Ibrani 11 mengajarkan kita tentang iman, Ibrani 12 berbicara tentang pengharapan, ya bisa kita lihat di ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, pengharapan di dalam Kristus. Sedangkan pasal 13, peliharalah kasih persaudaraan di ayat 1. Ya, karena itu nanti penulis Ibrani menjabarkan triad itu, iman, pengharapan, kasih. Nah, di sini kita melihat pengharapan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan berarti sesuatu yang sudah kelihatan belum. Namanya pengharapan. Namanya pengharapan sesuatu yang belum terjadi. Dan memang definisi iman pun itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Karena itu kita perlu berdasarkan iman kita kepada pengharapan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena sering sekali kita hanya melihat berdasarkan kasat mata apa yang terjadi. Dan saya rasa karena itu kenapa sering sekali kita gagal melakukan pelayanan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Karena secara kasat mata terlalu tidak memungkinkan. Secara kasat mata kita tidak dihargai. Secara kasat mata sepertinya apa yang kita lakukan not worth it. Karena itu sering sekali kemudian kita putus asa, kita kemudian ya tidak lagi menggebu-gebu di dalam menjalankan pelayanan kita. Karena apa? Karena pengharapan kita sering sekali kita hanya tunjukkan kepada apa yang kelihatan. Sedangkan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga kita perlu berpegang pada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu berarti jangan hanya berdasarkan pengharapan yang ada di dalam kehidupan kita yang sekarang. Saya rasa kita, namanya juga manusia ya, terlalu menekankan pada kehidupan saat ini. Sedangkan kalau kita mau memiliki pengharapan yang benar, kita harus melihatnya dari perspektif kekekalan. Apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena itu Paulus mengatakan penderitaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah menanti kita.
tetapi membayangkan kemuliaan tersebut, menjalankan kehidupan kita berdasarkan janji kemuliaan tersebut, itu adalah sesuatu hal yang begitu sulit untuk kita lakukan. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena kalau tidak, kita dengan mudah kemudian akan berjalan hanya sampai setengahnya saja. Ada seorang bapak gereja, ya, saya tidak tahu namanya, tapi di sini dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Itu terjadi pada zaman di mana orang untuk dapat bekerja harus masuk di dalam serikat buruh, union. Tetapi masalahnya serikat buruh itu tentu saja dikuasai oleh orang-orang non-Kristen. Dan karena itu mereka di dalam upacara-upacara mereka akan melakukan persembahan-persembahan korban kepada berhala-berhala. Dan itu kemudian menjadi dilema bagi banyak orang Kristen. Kalau mereka tidak ikut di dalam perserikatan buruh, mereka akan sulit, bahkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Karena itu suatu waktu sekelompok orang Kristen tersebut datang kepada bapak gereja tersebut, mengatakan bagaimana caranya supaya mereka bisa, ya, masuk di dalam serikat buruh tersebut. Dan bapak gereja tersebut hanya mengatakan mengapa. Maksudnya mengapa kamu harus masuk dalam serikat buruh tersebut. Dan orang-orang itu kemudian berkata, supaya kami dapat mendapatkan pekerjaan. Dan bapak gereja itu pun kembali hanya bertanya, mengapa? Mengapa harus mendapatkan pekerjaan? Dan orang-orang itu kemudian pikir dan mengatakan, tentu saja tanpa pekerjaan tidak ada uang. Dan kembali bapak gereja itu hanya berkata, mengapa? Mengapa perlu uang? Dan mereka berkata, tidak ada uang, tidak ada makanan. Dan kembali dia hanya bertanya, mengapa? Mengapa harus ada makanan? Nah, kalau tidak ada makanan, dia akan mati, bukan? Dan dia kembali bertanya, mengapa harus hidup? Karena Tuhan memerintahkan kita bukan untuk hidup. Tuhan memerintahkan kita untuk taat. Nah, saya rasa apa yang dikatakan bapak gereja itu mungkin sering sekali tidak pernah kita bayangkan, ya, bahwa Tuhan tidak memerintahkan kita hidup. Tuhan memerintahkan kita hanya satu kata, taat. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan, kalau kita tidak mempunyai pengharapan apa yang dijanjikan Tuhan, mungkinkah kita bisa taat? Bahkan dengan mengorbankan pekerjaan kita, dengan mengorbankan hidup kita. Saya percaya kebanyakan kita, dan saya termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang melihat kehidupan kita di dunia ini, ya, di bumi ini, yang sebenarnya di dalam perspektif kekekalan itu begitu singkatnya. Kita melihat kehidupan kita di bumi ini segala-galanya. Karena itu dibandingkan dengan nyawa kita, dibandingkan dengan kehidupan kita, semuanya menjadi tidak terlalu berarti. Ketika harus memilih memuliakan Tuhan atau hidup, mungkin kebanyakan kita akan memilih hidup, ya, memuliakan Tuhan atau hidup. Kebanyakan kita akan memilih hidup. Kita mungkin bisa mengatakan, enggak, saya akan memilih untuk memuliakan Tuhan. Ya udah ngomong, ya, kalau belum benar-benar ditodong seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab memang menggambarkan kita perlu mempunyai pengharapan. Pengharapan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah dijanjikan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita harus berpegang kepada pengharapan yang Tuhan berikan. Tetapi kemudian sudah ada iman, sudah ada pengharapan, maka yang terbesar adalah kasih. Dan disinilah kita melihat itu diekspresikan kasih di dalam kesatuan. Tema kita hari ini adalah
kedatangan Yesus yang mempersatukan, dan penekanan daripada penulis Ibrani di sini adalah kita kemudian bisa disatukan di dalam kasih. Karena itu ayat 24 dan 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menarik bahwa Tuhan Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 13. Saya percaya ini adalah ayat yang sudah kita kenal dengan sangat-sangat baik, ya. Yohanes 13. Saya bacakan ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kenapa ya Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau kamu beriman maka orang akan tahu bahwa kamu muridku? Kenapa mengatakan bahwa kamu, orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi? Bukankah iman juga bisa menyatakan kita adalah murid, bukan? Ketika kita bisa bertahan di dalam iman kita, ya, ketika kita di dalam iman kita melakukan pelayanan-pelayanan yang besar, tetapi ternyata bagi Tuhan Yesus hal yang paling nyata yang akan menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan adalah saling mengasihi. Secara mungkin lama saya menanyakan apanya yang baru, ya, apa yang baru yang diperintahkan Tuhan. Karena kemudian kalau kita membaca sekali lagi, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Bukankah perintah kasih perintah yang baru atau lama, Bapak Ibu Saudara sekalian? Baru atau lama? Lama. Kita tahu bahwa di dalam PL, ya, Allah sudah memerintahkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi di sini apa bedanya? Apa bedanya ketika dikatakan, sekali lagi saya bacakan, ya, ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang ditekankan adalah kamu saling mengasihi. Di sini Tuhan berbicara